alaina bi ni'matil iman wal islam wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa khatamin nabiyyin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sidang jamaah duhur yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seseorang datang di hadapan Rasulullah lalu bertanya, "Ya Rasul, Madin, wahai Rasulullah, apakah agama itu?" Rasulullah menjawab, "Husnul khuluq, akhlak yang mulia." Orang itu datang lagi di sisi kanan Rasulullah lalu mengulangi pertanyaannya, "Madin, apakah agama itu?" Rasulullah menjawab, "Husnul khuluq, akhlak yang mulia." Orang itu belum puas, datang lagi di sisi kiri Rasulullah lalu bertanya, "Madin, apakah agama itu?" Rasulullah menjawab, "Husnul khuluq, akhlak yang mulia." Orang itu datang lagi di belakang Rasulullah lalu bertanya dengan pertanyaan yang sama, "Madin, apakah agama itu?" Rasulullah menoleh ke belakang lalu mengatakan kepada orang tersebut, "Apakah Anda tidak percaya? La taghdab, jangan marah." Dialog orang ini bersama dengan Rasulullah, ternyata intinya ajaran agama adalah akhlak yang mulia. Semestinya semakin baik agamanya seseorang, semakin rajin beribadah, matinulu mas sempadan, matinulu mas puasa, matinulu mas sedekah, semakin bagus akhlaknya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu dari akhlak itu adalah la taghdab, jangan marah. Ada orang tua yang pernah saya tanya, apa resepnya sehingga tidak sakit, semua makanan bisa dinikmati? Dia hanya mengatakan, "Saya tidak pernah marah, tidak ada dengki dalam dirinya, tidak ada dendam." Engkau tahu cede bawang masalahna macaisi, cede macaisi, mendre tensinna malasa nih. Jadi kalau ada orang selalu marah, bisa mengantarkan orang itu akan sakit. Makanya ketika seseorang datang kepada Rasulullah minta wasiat, minta nasihat, maka Rasulullah memberikan nasihat kepadanya, la taghdab, jangan marah. Rulema tahan ya dia itu macai. Dia itu macai ko beneta, dia itu macai ko anata, dia itu macai ko laketa. Mabiasa ko masalah salah iwe falai, terlambat icede, atau dia nama kasih sunna ibu macai si bapak. Ataukah bapak itu terlambat pula? Nasabah angkai sahabatna yoli minu keluar kope terlambat pula. Marlah istrinya. Ini hikmah. Mengapa dua mata, dua telinga, satu mulut? Ternyata hikmah yang terkandung di situ supaya kita banyak melihat, banyak mendengar, jangan banyak bicara. Nah, sebab kau tahu mulu pula ada bicarana. Degaga kejadian yang menyebabkan suami istri berkelahi karena semuanya mau bicara. Macai ini benena, macai itu dia lena. Apa yang ada di depannya itu yang dilempar.
dan keluar kata-kata yang tidak menyenangkan. Untungnya kalau kata-katanya dia mengatakan, pulanglah ke rumah orang tuamu, saya akan pergi ke rumah mertuaku. Nah, bagus kalau begitu, hadirin yang berbagi. Kalau masih ada Bu ya, kalau tidak ada. Jadi inti ajaran agama adalah akhlak yang mulia. Kalau kita perhatikan ayat suci Al-Quran mulai dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, maka di situ akan ditemukan bahwa Rasulullah disanjung, Rasulullah dipuji, Rasulullah dimuliakan oleh Allah karena Rasulullah memiliki akhlak yang mulia. Ayatnya, wa innaka la ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau Muhammad memiliki akhlak yang mulia. Ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, yang manakah akhlak yang mulia itu? Rasulullah kalau ditanya biasanya ada ayat keluar, maka ditanyalah Rasulullah, dan Rasulullah menjawab ayat yang ada di surah Al-A'raf ayat 199. Akhlak yang mulia itu adalah huzil afwa wa amur bil urfi wa a'rid anil jahilin. Ada 3 intinya. Yang pertama adalah huzil afwa, berikanlah maaf. Apakah kita suka memberi maaf? Kalau ada orang yang pernah bersalah kepada kita, ada orang yang pernah mencaci maki, ada orang yang pernah menyakiti hati, lalu datang kepada kita minta maaf, apakah diberikan maaf? Ini yang menjadi masalah. Di dalam Al-Quran tidak ada perintah untuk minta maaf, tapi yang ada adalah memaafkan manusia. Karena memang memaafkan manusia jauh lebih mulia dibandingkan dengan minta maaf. Salah satu ciri orang yang bertakwa adalah wal afina anin nas, memaafkan manusia. Jadi kota sale beneta tak dampengan, tak sale laketa tak dampengi, supaya bisa akrab, bisa bahagia. Tak sale anata tak dampengi, karena boleh jadi anak itu pada masa kecil apa kere-kereng, tapi ternyata ketika dewasa menjadi orang yang sukses, itulah yang selalu ingat orang tuanya. Banyak yang terjadi begini. Dulu waktu saya tinggal di Sengkang, sekolah di pesantren Hasadia, saya tinggal di rumahnya orang, 5 anaknya, 1 yang nakal, 4 yang baik-baik. Yang nakal ini selalu dimarahi, sembarang ifidangi kotomoton. Tapi ternyata ketika semuanya dewasa, sudah berkeluarga, yang nakal tadinya inilah yang mengingat orang tuanya. Tuna kiringat di 5 juta, 3 juta, bahkan lebih daripada itu. Yang 4 ini, lupa-lupa ini teman-teman. Jadi boleh jadi ada anak yang seperti itu. Itulah sebabnya kita harus selalu mendoakan anak kita. Hadirin yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Huzil afwa bisa juga bermakna memberikan atau menafkahkan sebagian harta yang kita miliki. Jadi termasuk akhlak yang paling mulia, kalau kita punya harta banyak lalu bersedekah. Sumbaki ke masjid. Pandai itu kasiasi. Di Makassar banyak orang kaya, saya perhatikan dermawan. Siapa orang yang bisa diberi makan, dan biasanya setiap hari Jumat ada orang memberi makan setiap hari Jumat, dan ternyata memang pekerjaannya selalu bagus, rezekinya selalu bertambah. Itu bagusnya kalau kita selalu memberi. Jadi kongko waram perata, kita saling berbagi. Nah, sebab kalau kita memberi akan digantikan oleh Allah lebih banyak, berlipat ganda. Ya naruh pas sebarang andre guruta koloki masih dekat baca kifat doang agak pak dongan. Wa ma anfaqtum min syai'in wa huwa yukhlif. Dan apa saja yang kalian nafkahkan dari sesuatu, maka Allah akan menggantikannya.
Kalau kita baca doa ini, maka insya Allah akan diberikan rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, akhlak yang paling mulia kata Rasul adalah wa'mur bil urfi, perintahkan yang baik. Salah satu yang mengantarkan umatnya Rasulullah, ini mana umatna surono Allah Ta'ala menjadi umat yang terbaik, umat yang paling hebat dibandingkan dengan umat yang lain. Salah satu di antara diamalkan adalah memerintahkan yang ma'ruf. Kita semua berkewajiban, bukan cuma ustaz, pengusaha juga, pejabat juga wajib menyampaikan amar ma'ruf. Pernah terjadi pada masa Nabi Musa alaihissalam. Kenal ki Nabi Musa, Pak? Ada bapak-bapak kenal Nabi Musa? Ibu-ibu ada kenal Nabi Musa? Ya, kalau kenal ditanya di mana kenal? Ada di dalam Al-Quran. Nabi Musa itu ada mujizatnya. Tongkatnya bisa membelah lautan. Kalau tongkatnya bapak-bapak bagaimana? Tongkatnya Nabi Musa bisa berubah menjadi ular. Tapi pernah suatu ketika Nabi Musa melakukan perjalanan pada waktu ini biasa kimalal. Pada saat itu Nabi Musa lelah, capek, akhirnya berteduh di bawah pohon. Tiba-tiba ada semut. Semut di badannya Nabi Musa. Ada satu yang menggigit. Maka marahlah Nabi Musa. Dia katakan kepada pengikutnya, cari itu semut. Siapa yang menggigit saya? Maka pengikutnya Nabi Musa mencari lubangnya, mencari sarangnya. Ditemukanlah semut di situ, dikeluarkan. Kemudian Nabi Musa memerintahkan bakar tempat itu. Maka dibakarlah banyak semut yang mati. Nabi Musa ditegur oleh Allah. Mengapa bukan satu yang diberi hukuman? Nah, satu saja yang menggigit. Inilah sebabnya ketika ada orang yang melakukan pelanggaran, jangan melampaui batas ketika diberikan hukuman. Yang kedua, menjadi nasihat kepada kita semua bahwa kalau ada orang melakukan kemungkaran, melakukan kejahatan, maka kita semua berkewajiban untuk menegakkan atau memerintahkan yang baik supaya berhenti. Nah, sebab kode nah yang parang ini nak kena tahu. Pada cerita Nabi Musa na sedimi matua tapi mega mate. Sedimi. Akhirnya pas sabar dilana agamata, maka dia Nabi ta marra minkum munkara. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, fal yughayyir biyadi, maka hendaklah merubah dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Kalau pejabat dengan kekuasaannya, polisi, tentara. Kalau tidak mampu dengan itu, fabilisani, maka dengan lisan, dengan tutur kata yang baik, berikan nasihat. Kalau tidak mampu dengan itu, fabiqalbi, maka dengan hati. Ya lo doang ini, mudah-mudahan berubah. Karena ada orang yang seperti itu, tadinya bergeliman dengan dosa, nomor satu preman di tempat itu, tetapi ketika menjadi sadar sesadar-sadarnya bertobat dengan sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi orang yang baik. Bahkan ada di antara mereka menjadi ulama, banyak sekali itu menjadi sufi yang awalnya nakal. Saya banyak baca kitab-kitab yang seperti itu, yang tadinya nakal, mencuri, banyak membunuh, melakukan kemaksiatan, tapi sadar bertobat sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada akhirnya menjadi ulama besar. Banyak itu cerita-cerita begitu. Jadi kita saling mendoakan. Hadirin yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, akhlak yang paling mulia adalah wa'arid anil jahilin, berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Biasa ada di sekitar kita. Nah, pujilah ada mah pengewangi. Dina lo faja. Dina lo cau. Biasa to ya rokok gena isi pak dua. Maka deh guru tak sedi cau sedi faja. Berdebatlah di situ. Padahal sesungguhnya tidak ada ilmunya. Tidak ada ayat yang dihafal, tidak ada hadis yang dihafal, tidak ada dalilnya mau berdebat. Dan dia menganggap dirinya yang paling benar.
cara menyikapi orang yang seperti ini, wa'arid anil jahilin, berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Nah sebab kode isalaiwi mamata narempaki kadera atau narempaki palu-palu. Biasa tuh tahu ko lewai China agi-agi kuriolo na yaro na demper. Hadirin yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tambah lagi sedikit. Rasulullah pernah bertemu dengan seorang sahabat. Jadi bagusnya ini kalau seandainya kita bertemu dengan Rasulullah. Tapi ada juga orang yang bertemu dengan Rasulullah. Bagaimana caranya? Melalui mimpi, memperbanyak baca selawat. Ada selawat tertentu dibaca bertemu dengan Rasulullah. Dan kalau kita bertemu dengan Rasulullah, pasti kita merasakan kenikmatan yang luar biasa. Kita akan merasa berbahagia, merasa tenang. Sedangkan pejabat, orang-orang yang baik, orang-orang yang kita cintai bertemu dengan kita, mungkin foto-foto bersama. Apalagi kalau Rasulullah. Pada masa Rasulullah ada sahabat yang bernama Uqbah bertemu Rasulullah. Rasulullah mengatakan, Uqbah, maukah saya beritahukan kepada anda akhlak yang paling baik bagi penduduk dunia dan penduduk akhirat. Ini paling hebat. Akhlak penduduk dunia dan penduduk akhirat yang paling baik. Tentu Uqbah mau, kita juga mau. Yang mana itu? Yang pertama, antosila man qata'ak, engkau menghubungkan dengan orang yang memutuskan hubungan denganmu. Jadi kau tahu nofoji si salah-salah, memutuskan hubungan tak, maka termasuk akhlak yang paling mulia kalau kita datang menyambung hubungan. Yero kasina koi pakasing yero sempulolo. Dan ada hadis populer yang mengatakan, man ahabba ayyabsutalahu fi rizki wa yunsa'alahu fi asari falyasir rahimah. Barang siapa yang mau diperbanyak rezekinya dan diperpanjang umurnya. Ini dua kita harapkan bersama. Meloki mancito sogi, meloki malampi umur tak kolino. Kata Rasulullah, falyasir rahimah, hendaklah memperbaiki hubungan silaturahim. Oleh bapak-bapak tengeramo betul tak bicu. Tidak ada mobil, tidak ada motor, jalan kaki 5 kilo, 10 kilo, hanya untuk memperbaiki hubungan silaturahim. Dan kita dapatkan pada waktu itu banyak orang tua doro-doro nih melampi umur. Ini hadir yang berbahaya, menyambung hubungan silaturahim. Kemudian yang kedua, akhlak bagi penduduk dunia dan penduduk akhirat yang paling baik adalah wa tu'ti man harama, engkau memberikan kepada orang yang suka menghalang-halangi. Ada juga yang menafsirkan memberikan kepada orang yang kikir. Engkau tahu maka kadina, maka dia ugiana tapi sejina kikir gelak kabeti dan rutedo. Maka dilada. Dalam Al-Quran ada 3 kikir. Yang pertama bahil. Bahil ini kikir kepada orang lain, tidak mau berbagi. Ada kuenya dinikmati sendiri. Kalau mana kue lei boro-boro timunna. Nah sabangka beri-berina. Maka dari tahu ya Andre kadikmu kikir kepada orang lain. Ada juga yang kedua katrung. Katrung ini kikir kepada orang lain juga kikir kepada dirinya sendiri. Kata tuh tahu maka dikolena. Misalnya mau naik bentor. Nah tawari itu bentor sampai 3 kali. Kojoke pasae melo melibale nasapa ero balewe kamina masempol. Nah mau bonyok-bonyok. Sudah tidak segar. Ternyata banyak uangnya. Mengapa tidak mau belian segar supaya enak dimakan? Kita juga sehat. Sudah bisa beli mobil tapi belum beli mobil. Padahal banyak uangnya. Yero warang parata isalai mana? Tani engkau tahu mati itu nasalai mana? Bahkan menjadi perselisihan harta itu bagi keturunannya. Hadirin yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, akhlak yang paling baik bagi penduduk dunia dan penduduk akhirat kata Rasulullah adalah
wa ta'fu amman salama, engkau memaafkan kepada orang yang berbuat aniaya dengan kamu. Tulima ka madampengi. Nariko engkau tahu nagak bawa dia mengambil hak kita, mensalimi kita, selalu menyakiti kita. Apakah mampu kita memberikan maaf? Kalau seandainya kita memberikan maaf, maka kita memiliki akhlak yang paling mulia. Dan ini yang dimiliki oleh Rasulullah, sehingga diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diakui oleh umat Muslim, bahkan non Islam banyak masuk Islam karena akhlak Rasulullah. Banyak sekali cerita tentang pemaafnya Rasulullah. Ketika Rasulullah ke Taif, dilempar batu, datang malaikat, maukah saya balikkan gunung itu supaya semua orang yang melempari kamu mati semua? Nabi berdoa, Allahumma gfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Tuhanku, ampunilah kaumku, sesungguhnya mereka tidak tahu. Banyak di antara saudara-saudara kita masuk Islam karena akhlak Rasulullah yang mulia. Terakhir, Rasulullah itu banyak berdoa meminta akhlak yang mulia kepada Allah. Salah satu doanya adalah Allahumma inni as'aluka sihhata wal afiyah wa husnal khuluq. Artinya doa itu, ya Allah, berikanlah kesehatan kepada saya, kesehatan jasmani dan rohani, lahir batin, dan perbaikilah akhlak saya. Itu doa Rasul. Bahkan kalau pakai cermin ada doa yang bagus kita baca. Ibu-ibu, apa yang dibaca kalau pakai cermin, Bu? Kalau bapak-bapak, apa yang dibaca kalau pakai cermin? Nah, sebab minggu itu baca-bacaan bapak-bapak supaya tertarik makun ria. Salah satu yang bagus kita baca, Allahumma hassanta khalqi fa hassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau memperbaiki ciptaanku, maka perbaikilah akhlak. Ini doa yang mulia. Sekira ini yang sempat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, terutama kepada pribadi saya sendiri. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan rezeki yang berkah, dan dipanjangkan umurnya. Saya minta juga bapak-bapak, ibu-ibu doakan saya, insya Allah hari Senin yang akan datang saya berserta rombongan MUI Kota Makassar ke Palembang bersama Andre Guruta Bahrudin AS, insya Allah dengan rombongan. Banyak doa-doa yang bagus kita baca, termasuk diantaranya Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Dibaca 3 kali di pagi hari, boleh juga dibaca 3 kali di sore hari. Saya kira ini mari kita tutup dengan membaca doa. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna dha'ifa qawwina, Allahumma inna dhalil fa'izzana, Allahumma inna faqir fa'aghnina ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa jammilna bil afiyah wa akrimna bit taqwa. Allahumma inna nas'aluka as-sihhata wal afiyah wa husnal khuluq. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam wabillahi taufiq was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.